Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harapkan semuanya baik-baik saja dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah jarang banget ya saya ngupload video. Sekitar berapa ya? Itu sekitar 23 hari yang lalu saya upload video. Hampir 1 bulan kurang. Cuman kemarin saya seling-selingin dengan video short ya. Jadi ya untuk menambah-nambah konten lah gitu ya. Oke, kita akan ngobrol santai kali ini. Kita akan mulai dengan banyak sekali orang yang saat ini itu bertanya-tanya bagaimana sih cara mendapatkan penghasilan dari internet gitu ya. Memang sih sekarang ini zamannya ibu-ibu konten di Facebook gitu ya. Karena kalau kita buka Facebook itu hampir dipenuhi oleh ibu-ibu gitu ya. Oleh ibu-ibu banyak sekali berkonten kreator di Facebook gitu. Sebetulnya ini bagus ya. Menurut saya ini bagus, cuman harus ada pemetaan yang lebih konkret, artinya lebih terstruktur gitu. Ini kan kita berbicara tentang konten ya. Konten ini adalah bagaimana apa yang kita produksi atau apa yang kita buat itu mampu dicerna oleh orang lain gitu, yang menonton videonya gitu. Nah, nanti kita akan bahas di ujungnya bagaimana kita menghasilkan uang dari internet ya. Dan ini salah satunya adalah untuk bagaimana kita membuat sebuah sebuah konten di internet dan kita juga bisa menghasilkan uang gitu. Ya walaupun saya sudah bikin video tutorialnya di video saya juga sama. Teman-teman bisa cek aja di channel saya, itu ada tentang bagaimana kita membuat sebuah konten yang dimana konten itu menarik. Tapi di sini saya akan bahas juga. Ya, kita kembali lagi kepada topik yang tadi, itu bagaimana kita membuat sebuah konten kreator ini menjadi sebuah pencarian finansial, namun apa yang kita buat juga menghasilkan ilmu buat orang lain, ilmu baru buat orang lain. Nah, kebanyakan kalau saya lihat, pendapat saya pribadi ya, kalau saya lihat itu yang dibuatkan oleh para dalam tanda kutip konten kreator, sebagian konten kreator, terutama ini di Facebook, di YouTube juga sama sih ya, YouTube juga sama. Tapi kalau saya lihat perbandingannya antara Facebook dan juga dan juga YouTube ini, yang konten-konten nyeleneh dan ini sih kalau menurut saya tuh ketika saya lihat videonya, ini video apa gitu ya. Ini video apa gitu ya. Ya saya nggak bisa menyalahkan juga karena memang dulu juga saya seperti itu. Apa yang kita pikirkan langsung buat gitu ya. Sebelum saya mendapatkan sebuah monetisasi di YouTube ini gitu. Pengetahuan itu akan terus berkembang teman-teman. Pengetahuan itu akan terus berkembang dengan beriringnya seiring dengan kita sambil dijalani gitu membuat konten kreator itu, entah itu di Facebook Pro atau di YouTube ataupun di platform yang lainnya. Awal-awal memang seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah tips atau sharing pribadi gitu ya, tentang di perkontenan. Kalau menurut saya pribadi, apa yang kita buat, konten yang kita buat itu minimalnya ada hal yang bisa orang lain itu ambil. Artinya orang lain ambil ilmunya dari apa yang kita buat. Nah, kalau misalnya teman-teman dilihat di channel saya itu kebanyakan video tutorial ya. Kenapa saya memilih konten tutorial? Logika saya berbicara begini. Ya walaupun misalkan perkembangan channel saya itu tidak sepesat yang lain gitu ya. Kalau orang lain tuh satu video langsung puluhan ribu, kalau saya enggak. Ada yang 10, ada yang 20, ada yang ratusan, ada juga yang ribuan. Itu tergantung penontonnya pengennya seperti apa. Ketika saya membuat sebuah video, memang itu yang sekiranya saya itu pahami gitu, yang sekiranya saya itu bisa saya lakukan dan saya buat di create-nya gitu. Karena kalau misalkan saya tidak menguasai sebuah konten yang saya akan bentuk kemana arahnya, itu saya akan sulit juga untuk nangkapnya seperti apa. Saya juga dulu pernah ya asal video gitu, di video langsung upload gitu. Dan ketika saya terjun kepada konten kreator, ya walaupun ini sampingan lah ya, sampingan gitu ya, tidak difokuskan di sini karena ada pekerjaan yang lain.
itu saya tuh sambil membuat konten itu sambil belajar bagaimana membuat sebuah konten yang bagus ya, kemudian tools-tool apa untuk ngeditnya gitu ya, kemudian musik yang kita gunakan itu seperti apa yang bagus gitu ya, yang cocok. Hal-hal seperti itu akan timbul dan kita tahu ketika saat kita berada membuat video tentang konten tersebut itu. Karena yang saya alami dulu adalah ketika saya salah upload misalkan ya, saya asal-asalan masukin gambar. Kalau dulu terkenal ya NCS itu, no copyright song gitu. Saya ambil comot gitu ya. Kemudian saya masukin tuh ke video editannya. Kalau video tutorial kan enak ya, kalau misalkan kita tuh memasukkan instrumen audio atau audio instrumen, itu enak banget tuh ya. Kita kecilin suara instrumennya, kemudian kita sambil ngobrol ngejelasin tentang apa yang kita buat gitu. Nah ternyata ketika tidak tahu saya itu langsung upload, kemudian ada notif gitu ya ke email tuh bahwa audio yang kita gunakan itu melanggar hak cipta atau menggunakan audio orang lain, itu tidak diperbolehkan. Boleh sih ya, cuman ada beberapa video, ada beberapa apa namanya lagu juga yang bisa bermitra dengan kita, artinya bagi hasil mungkin ya. Kemudian ada juga yang itu hanya berupa teguran saja, dan ketika kita tidak hapus sebetulnya tidak apa-apa ya di beberapa video gitu ya. Cuman uangnya ini bukan kepada kita nanti dapatnya, kepada pemilik si audio tersebut gitu. Nah hal-hal yang seperti ini akan menjadi hal yang paling krusial ditemui oleh para konten kreator ya. Kemudian selanjutnya, selain konten kita yang kita buat itu menghasilkan uang, dan juga tentunya kalau menurut saya sih lebih difokuskan kepada kebermanfaatan video itu ya, kebermanfaatan video itu selain kita mendapatkan uang, dan juga kita juga bisa sharing ilmu. Itu sih yang saya masih apa ya pegang teguh sampai hari ini gitu ya. Memang ada beberapa video juga yang saya asal buat gitu, blend gitu ya, kemudian saya upload gitu ya. Jangan ditiru lah yang seperti itunya ya. Jadi ini pengalaman saya pribadi yang nanti mungkin teman-teman juga bisa ikutin ya, walaupun pengalaman orang-orang itu beda-beda ya. Itu tergantung kepada orang-orang yang bikin apanya gitu ya. Ada juga yang apa namanya re-uploader gitu ya. Apakah saya sarankan re-upload? Tentunya tidak. Karena beberapa kali di video saya di channel saya ini ada yang upload ulang di channel orang lain. Dan ya ketika video kita dicomot oleh orang lain, tentunya kita tuh agak sedikit kesel ya. Kita yang bikin, kita susah payah, kita pikirin idenya, kontennya seperti apa, kemudian narasinya seperti apa, kemudian audionya seperti apa, apalagi ditambah lagi dengan ngeditnya. Kemudian asal comot aja oleh orang lain gitu ya, tanpa izin dan sebagainya. Itu tentunya kita harus berpikir bagaimana kalau konten kita yang benar-benar kita buat dengan susah payah itu diambil oleh orang lain gitu ya, tanpa sepengetahuan kita. Itu saya langsung laporkan. Nah, alhamdulillah ketika ada yang nge-watch video saya, kemudian saya laporkan kepada pihak YouTube-nya, itu langsung langsung kena teguran ya. Rata-rata sih langsung email ya ke saya. Intinya ada permintaan maaf dan lain sebagainya. Namun ada beberapa orang juga yang meminta izin dulu. Semisal ada dulu itu ada saya tuh nge-vlog di salah satu tempat wisata di Kabupaten Subang kalau tidak salah, atau Kabupaten Subang kalau nggak salah. Dia itu orang itu tuh mau ngadain event motocross gitu ya, akan mengadain event motocross dan kebetulan event motocrossnya di tempat yang saya kunjungi itu. Nah dia meminta izin, boleh nggak saya minta ambil sedikit videonya untuk ini. Oke silakan, tidak masalah gitu ya. Ya seperti itu. Jadi ada kebijakan, ada etikanya gitu ya. Jadi nggak semuanya kita langsung upload dan sebagainya. Yang sudah terlanjur udah, karena kita juga sama pemula gitu ya. Cuman mungkin pengalamannya itu pengalamannya harus ditambah lagi gitu, harus tambah lagi. Yang tadinya asal bikin konten gitu ya, sendal jepit sendal jepit nggak ada satu videoin gitu ya. Itu sebenarnya nggak jadi masalah sih. Itu bisa masuk ke komedi gitu ya. Tapi komedinya yang harus dikonsep gitu ya. Komedinya harus dikonsep. Jangan asal 5 detik udah langsung upload gitu. Kemudian ada apa lagi ya? Ada ayam misalkan gini 5 detik langsung upload. Nah, ini banyak sekali
yang bertanya tentang jam tayang di YouTube gitu ya. Bukan, ya jam tayang di YouTube. Itu gimana sih cara menaikkan jam tayang di YouTube gitu. Nah, kan tadi saya sudah berbicara tentang bagaimana membuat sebuah konten yang dimana konten itu yang kita buat itu harus bermanfaat dan juga ya boleh itu bisa bersifat tutorial, bisa bersifat komedi, bersifat apapun itu boleh silahkan. Tapi minimalnya ada value itu nilai dari si penontonnya gitu. Itu mau satu orang dua orang nggak jadi masalah, yang penting itu ada value gitu ya. Kalau misalkan saya itu nggak pusing dengan viewer ya, karena kalau misalkan viewer saya jelek ya memang mungkin orang lain belum membutuhkan untuk saat ini. Tapi ada kejadian yang saya rasakan itu tahun 2000, sekitar saya bikin videonya itu tahun 2017 tentang video tutorial sama, sampai dengan dari 2017 sampai dengan 2019 itu view-nya hanya ratusan gitu, entah 100 atau 200. Pas di tahun 2020 dan 2021 sampai sekarang ini viewernya melesat sampai mau menyentuh 500.000. Coba bayangkan teman-teman, 500.000. Konten tutorial itu nggak harus ketika kita bikin video langsung meledak ya, nggak. Biasanya di waktu-waktu tertentu orang yang paling sering membutuhkan gitu ya, seperti itu. Jadi selagi apa yang kita buatkan tutorial itu masih ada, dari misalkan tahun apa ya, tahun 2000 misalkan sampai dengan tahun sekarang itu masih ada, selamanya video tutorial itu akan terpakai. Contoh misalkan saya bikin video tutorial tentang Windows XP gitu. Ya walaupun Windows XP sudah apa ya, sudah dimatikan oleh Microsoft, tapi banyak juga yang masih pengguna Windows XP gitu ya. Selama Windows XP itu ada yang menggunakan saat ini, dan saya yakin banyak sekali yang menggunakan juga Windows XP untuk di tahun 2024 ini sampai dengan tahun sekarang, itu pasti akan ada problem-problem ketika menggunakan si Windows XP itu. Nah, kita bikin video tentang itu ya, misalkan beberapa tahun yang lalu, dan banyak orang yang mencari karena problemnya banyak, misalkan di tahun 2024 untuk Windows XP misalkan ya. Kemudian meledaklah video tersebut karena di orang lain itu tidak dibuat tentang video tutorial itu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang saya apa ya, yang saya rasakan seperti itu. Nggak apa-apa lah ketika saya upload misalkan ada videonya 10, 20, 30 sampai 100. Tapi satu saat video tutorial ini akan meledak gitu. Akan meledak seiring dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh si penontonnya. Seperti itu, teman-teman. Oke, untuk pembuatan konten saya sudah bahas ya. Oh iya, satu lagi. Apakah itu untuk konten itu bagusnya yang satu niche atau banyak niche? Niche itu kategori lah ya. Saya sebut kategori. Memang sih kalau misalnya bagusnya satu niche ya. Misalkan si ibu-ibu itu sukanya dengan masak, ya udah bereksperimen aja dengan masaknya. Toh dia nanti akan punya branding juga gitu. Oh, ini ternyata brandingnya tentang masak gitu ya. Kemudian kalau misalkan sukanya tutorial, ya udah tutorial. Nah, kalau saya masih gado-gado nih, masih banyak, tapi tetap saya ada channel yang lain yang saya satu niche-kan nih, tutorial semuanya gitu. Itu tentang kategori-kategori dalam pembuatan konten. Nah, sekarang kita berbicara tentang bagaimana meningkatkan jam tayang. Oke. Dulu juga sama ya, kebanyakan orang itu kalau di Facebook itu ada yang sebutnya dengan sahab itu untuk menambah subscriber, kemudian join grup WhatsApp untuk menambah view. Apakah itu diperbolehkan? Kalau saran saya sih mendingan original ya. Mendingan original. Selama itu original dan kita tidak melakukan hal-hal yang dilanggar oleh komunitas atau pedoman komunitas masing-masing platform, itu saya tidak anjurkan. Ya, saya sarankan sih lebih baik bagaimana ke pengembangan kualitas konten yang kita buat. Gitu. Kalau kualitas konten yang kita buat, saya yakin view-nya juga akan banyak gitu ya. Nah, untuk jam tayang nih, gimana tipsnya? Ya satu, yang tadi saya katakan, buat konten yang menarik, kemudian jelas, kemudian goalnya itu harus jelas ya. Konten itu kalau misalkan itu ujungnya apa sih? Apa yang kita omongin itu apa gitu sebenarnya gitu. Nah, jangan sampai 5 detik nggak ada. Jadi saya nangkapnya itu ini apa gitu ya. Saya pusing juga. Tapi nggak jadi masalah. Seperti yang saya sudah tadi katakan, ketika awal mulai konten kreator itu nggak jadi masalah. Yang penting nanti setelah lama tuh banyak pengalaman kan ya. Nah, nanti itu mulai dirubah sedikit demi sedikit. Nah, apakah berpengaruh video pendek dengan jam tayang? Tentunya berpengaruh, tapi kalau misalkan sedikit view-nya itu akan lama juga gitu ya.
Nah, kalau saya sarankan sih lebih baik kita buatnya itu yang panjang. Yang panjang artinya long video. Long video 2 menit sampai 3 menit, 4 menit gitu ya. Itu agar agar si penonton itu lebih banyak menonton gitu. Apalagi kalau misalkan video kita itu menarik. Kayak misalkan kita bikin konten tentang mukbang. Kebanyakan kan orang itu menikmati orang yang membuat konten itu lagi makan ya. Itu jarang tuh yang skip gitu. Apalagi kalau misalkan mukbang makan makan apa ya? Makan kepala kambing misalkan itu ya. Kan ada tuh orang mana, orang Cina gitu ya. Saya juga suka nonton tuh. Karena kalau skip kita nggak dapat poinnya. Kita nggak dapat apa ya poinnya lah. Jadi kita nontonnya sampai akhir gitu. Kemudian apalagi? Contohnya misalkan apakah review film dibolehkan? Saya kurang memahami, saya kurang mendalami hal itu ya. Kemudian contohnya apalagi nih kayak Dede Inun ya. Itu kan ada petualang tuh, kontennya tentang petualang gitu ya. Di thumbnailnya kan misalkan makan apa ya? Itu yang sendal jepit itu ya. Itu yang menarik kan. Nah, kita tuh penasaran dengan si Dede Inun itu apa namanya? Makan sendal jepitnya. Nah, kita nggak mungkin skip tuh. Jadi biar kita tahu alur daripada video ini goalnya apa gitu. Selain petualangan ada komedi juga kan, bikin orang nggak jenuh itu nontonnya. Nah, hal-hal yang seperti itu dan juga durasi yang orang tonton itu lebih panjang. Nah, kayak Pirsa Besari itu kayak konten di gunung gitu ya. Itu kalau saya itu jarang skip konten Pirsa Besari. Kenapa? Ya karena menarik untuk ditonton gitu. Dari mulai perjalanan awal, mempersiapkan logistik, kemudian perjalanan dari tempat satu ke tempat yang lainnya, bagaimana kendala ketika dia itu mendaki, itu hal-hal yang menarik bagi saya. Nah, hal-hal yang seperti itu akan menambah jam tayang lebih cepat. Apalagi nontonnya nggak di skip 5 menit, misalkan 10 menit atau 15 menit. Kalau misalkan Pirsa Besari kan di atas berapa ya? Kalau konten itu 20 menit, 30 menit ya. Atau 10 menit lah ya. Cuman di part 1, part 2, part 3 gitu. Karena kan nggak mungkin dimasukin semuanya. Biar apa? Biar kalau kita punya ide yang panjang nih, kayak ngobrol saya nih misalkan ya. Saya bikinnya dalam waktu 20 menit misalkan. Nah, bisa jadi potong nih. 10 menit, 10 menit misalkan. Ya, untuk apa tujuannya? Ya sama, untuk menambah jam tayang juga gitu. Biar orang itu penasaran. Misalkan di hari sekarang kita bikinnya sampai sini. Kemudian kita kasih cuplikan-cuplikannya gitu. Nah, nanti orang akan menunggu gitu video-video kita. Nah, kayak Pirsa Besari seperti itu. Hal-hal yang seperti itu teman-teman yang harus teman-teman lakukan. Berkonten kreator kita bisa mendapatkan penghasilan ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, di ujung kita akan berbicara tentang penghasilan. Namun, penghasilan itu harus didasari dengan perjuangan dulu ya. Kalau rata-rata dulu sih saya pas awal mula konten kreator, gimana sih cara mendapatkan uang secara cepat itu? Ternyata nggak ada cara yang instan teman-teman. Harus hal-hal yang harus berjuang dulu, berpikir dulu seperti apa gitu ya. Nah, seperti yang sudah katakan di video-video sebelumnya, ketika kita sudah masuk dalam sebuah perkontenan di YouTube atau misalkan di Facebook atau platform yang lain, kita sudah mendapatkan misalkan monetisasi, entah itu di Facebook atau di YouTube gitu. Nah, kita bisa juga menambah penghasilan dengan apa? Dengan cara affiliate. Nah, affiliate itu seperti apa? Mungkin nanti kita akan bahas khusus tentang bagaimana menghasilkan uang dengan menggunakan cara affiliate. Tentunya kalau kita udah punya pasar nih, pasarnya adalah orang yang nonton konten kita, ya udah lebih enak tuh mancingnya ya. Seperti apa? Nanti kita akan ngobrol di part berikutnya lah ya, supaya nanti lebih enak cara bagaimana kita mendapatkan penghasilan tambahan selain monetisasi dari konten, juga bisa masukkan dari affiliate program. Nah, gimana caranya? Nantikan di part 2. Saya Bang Budiman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.